Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali dipertemukan dengan sukacita yang luar biasa dari Engkau. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang berkata-kata pada saat ini Tuhan. Biarlah setiap ucapan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetap semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita hingga pada saat hari ini. Kita boleh ada, kita boleh sama-sama beribadah, melakukan rutinitas kita hari lepas hari. Bahkan kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan wisuda dari kakak tingkat kita. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya atas kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita kembali dipertemukan dengan tidak secara kebetulan. Saya rasa semuanya tidak ada yang kebetulan, karena Tuhan mempertemukan kita dengan satu rencana yang hebat, yaitu agar kita sama-sama belajar, memahami, agar hidup kita lebih bermakna ke depannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara kehidupan kita hari lepas hari, kita akan diperhadapkan dengan bertemunya kita dengan orang-orang di luar sana. Kita akan melakukan kegiatan sosial, kita akan melakukan tatap muka, kontak fisik, berbicara dengan orang-orang di sekitar. Terutama kita anak-anak asrama, kita tidak ada satu hari pun kita tanpa berbicara. Benar apa benar? Benar. Kita pasti akan berkomunikasi dengan teman-teman kita. Tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan kata-kata maupun perilaku tindakan kita kepada teman-teman kita, terlebih kepada para dosen, staf, dan semuanya yang ada. Apakah kita sudah melakukannya dengan baik, atau kita sekedar yaudah saya ngomong sesuka saya berbicara sesuka saya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tesalonika 4 ayat yang pertama sampai ke-12. Jika sudah menemukannya, boleh kita sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan membacakan ayat demi ayat ini secara bergantian. Kaum Adam membacakan ayat yang pertama, kemudian diikuti oleh kaum Hawa di ayat yang ke-12. Dan terakhir kita sama-sama membacakannya. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai yang ke-12 di bawah perikop nasihat supaya hidup kudus. Kaum Adam. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihat yang kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga betul-betul mana yang telah kami berikan padamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah mengutusmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan penghormatan. bukan
bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemat, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. 12 sama-sama. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang tua dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Amin. Pada saat ini dengan satu perikop nasihat supaya hidup kudus. Kalau kita memperhatikan dari perikopnya saja kita sudah tahu bahwa ayat demi ayat ini mengajarkan kita, menasihati kita untuk hidup kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih, surat 1 Tesalonika ini sendiri ditulis oleh Paulus dengan tema kedatangan Kristus yang ditulis pada sekitar tahun 51 Masehi. Surat 1 Tesalonika ini sendiri bahkan di 1 Tesalonika 4 ini Paulus ingin memberitahu para orang suci agar menjadi kudus dan agar mempersucikan diri mereka. Dia menjelaskan bahwa ketika Tuhan yang datang kembali, para orang suci yang telah setia dalam kesaksian mereka tentang Kristus, baik mereka yang telah meninggal maupun mereka yang masih hidup, akan bangkit dan menemui Tuhan. Paulus mengingatkan para anggota gereja untuk bersiap dan menanti-nantikan kedatangan Kristus. Jadi surat 1 Tesalonika ini lebih menekankan tentang bagaimana kedatangan Kristus kali yang kedua dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup begitu saja, sama seperti kita datang dari kampung, datang dari luar kota, datang kemari, apakah kita keluar dari sini sama saja dengan ketika kita datang? Bapak Ibu Saudara terkasih, dari pembacaan kita dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai yang ke-12 ini, saya mengambil tema untuk kita semua, yaitu milikilah hidup yang sopan. Milikilah hidup yang sopan. Berbicara kesopanan sendiri, kesopanan adalah sikap kerendahan hati dan kesopanan dalam berpakaian, berdandan, berbahasa, dan bertingkah laku. Jika Anda sopan, Anda tidak akan berlebihan dalam memberikan perhatian pada diri sendiri. Jadi kalau berbicara sopan itu tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, tidak sekedar apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan untuk orang lain. Tapi berbicara kesopanan itu justru diawali dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita menghargai diri kita? Sopan nggak kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Tuhan sudah menciptakan kita begini adanya, dengan kekurangan dan kelebihan yang Tuhan berikan. Apakah kita menghargai? Apakah kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita? Atau justru kita tidak sopan dengan apa yang Tuhan ciptakan kepada kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih sudah tahu bagaimana ketika kita tidak menghargai diri kita. Seperti yang
makna kesopanan yang sudah tadi kita sama-sama dengarkan, seperti berpakaian, berdandan, berbahasa, dan bertingkah laku. Kalau berbicara berpakaian, kita semua pasti tahu bagaimana berpakaian yang sopan, bagaimana berpakaian yang seharusnya. Apalagi kita hamba Tuhan, kita sudah tahu itu. Sepertinya kalau dijelaskan berkali-kali juga sama saja. Sebenarnya kita juga paham betul apa yang harus kita lakukan dalam berpakaian. Kemudian berdandan. Kalau mendengarkan kata berdandan itu kita seringkali lebih condong ke wanita ya. Padahal berdandan itu untuk semua. Mau pria, mau wanita, itu pasti ada berdandannya. Ada yang pakai ini, pakai itu, ada yang menggunakan parfum, ada yang menggunakan bedak, ada yang menggunakan alat makeup begini begitu. Ternyata bukan hanya wanita yang menggunakannya, tapi pria juga menggunakannya. Kemudian kalau kita berbicara berdandan, banyak hal juga yang salah dalam hal ini. Terutama kalau Bapak Ibu kasih tahu, kita semua udah tahu ya, tato itu kan termasuk dandan ya, maksudnya berdandan. Kayak kalau menurut mereka kayak mau bercantik sendiri. Mungkin ada yang bilang ini seni katanya, ini seni kami gitu menggambar. Tapi kenapa harus di badan? Kenapa harus di tubuh? Apakah itu tidak sama halnya dengan kita tidak sopan dengan apa yang Tuhan ciptakan? Itu sama saja merusak tubuh kita sendiri. Karena Tuhan tidak ada kita yang dilahirkan dengan memiliki tato, atau ada yang lahir dengan memiliki tato? Nggak ada ya. Jadi jangan aneh-aneh. Apalagi kita hamba Tuhan, jangan aneh-aneh. Karena itu sama saja kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian berbahasa. Ini yang paling harus kita jaga. Baik itu berbahasa secara langsung maupun melalui media sosial. Ketikan yang jahat, kita komen jahat dengan akun palsu, kemudian ganti lagi. Ketika kita diblokir, kita ganti lagi dengan akun baru. Itu tidak mencerminkan bahwa kita orang percaya, bahwa kita hamba Tuhan. Berbahasa yang baik, yaitu kita berbahasa dengan apa yang sudah diajarkan, baik ketika kita di sekolah, dalam rumah, atau kehidupan kita sehari-hari. Pasti orang tua kita juga mengajarkan kita bagaimana agar kita berbahasa yang baik. Ada satu ketika kita berbahasa yang tidak baik, pasti teguran itu datang. Tapi tidak banyak juga, maksudnya tidak sedikit juga yang justru bangga ketika mereka berbahasa tidak baik. Mungkin seperti keren, waduh keren nih aku ngomong ini katanya. Apalagi kata-kata yang keren pada saat ini tuh kayaknya gampang banget diucapin. Kadang kita nggak tahu artinya gitu, tapi kita ucapin aja. Terus kita tidak menemukan itu di kamus, tidak menemukan itu di Alkitab, tapi tetap kita ucapkan. Apalagi kita mengucapkan kata yang maksudnya kita tidak mengerti, tapi orang mengerti bahwa itu kata-kata yang tidak baik. Itu sangat tidak sopan. Bertingkah lakulah sebagaimana kita orang-orang percaya, sebagaimana kita orang yang takut akan Tuhan. Bertingkah laku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh sama-sama membacakan satu ayat Alkitab di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Boleh Saudara Syukur membacakan yang kita semua.
Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Haleluya. Di sini Tuhan berpesan bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bukan justru kita menyalahgunakan tubuh kita sehingga Tuhan tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Justru kita tidak memuliakan Tuhan. Kita merusak apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Kita sudah ditebus, sudah dibayar dengan darah yang mahal, lunas, tidak ada kredit, tidak ada utang-utang. Tuhan membayar kita dengan lunas. Masa sih kita merusak apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Milik Tuhan kita. Yes. Kita semua milik Tuhan. Ada satu pertanyaan yang seringkali timbul dalam hati kita, dalam hidup kita. Akankah saya merasa nyaman dengan penampilan saya seandainya saya berada di hadapan Tuhan? Itu seringkali menjadi pertanyaan kita. Tuhan, apakah saya sudah layak? Apakah penampilan saya ini sudah layak di hadapan Tuhan? Itu balik lagi kepada bagaimana kita menyikapi firman Tuhan yang kita pelajari hari lepas hari. Kita juga sudah tahu bagaimana harusnya kita berpenampilan baik di hadapan jemaat, di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Hindarilah bahasa yang kotor dan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ini seringkali kata-kata kotor itu keluar dari mulut kita. Semoga tidak ada di sini ya. Haleluya. Kita mau belajar bahwa ketika kita sudah memelihara tubuh kita baik Allah, kita juga harus menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Jadi tidak gampang untuk menguduskan diri. Sama seperti judul berikut tadi, nasihat supaya hidup kudus. Tidak gampang, tapi percayalah ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, pasti kita mampu melakukannya. Amin. Amin. Bahkan para nabi pun telah senantiasa menasihatkan kita untuk berpakaian dengan sopan. Nasihat itu didasarkan pada kebenaran bahwa tubuh manusia adalah ciptaan Allah. Kita adalah milik Allah. Hormatilah tubuh kita sebagai sebuah karunia dari Allah melalui pakaian dan penampilan kita. Amin. Amin. Anda dapat menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda mengetahui betapa berharganya tubuh Anda. Haleluya. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin menghargai tubuh kita. Karena tubuh kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah yang sudah ditebus. Dari pembacaan kita di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama sampai 12, kita mau fokus di satu ayat, yaitu di ayat yang terakhir. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita melihat ada orang yang sopan, pasti kita bangga. Kita seringkali mendengar kata-kata Anda sopan, kami segan. Anda tidak sopan, kami pun tidak tidak peduli, maksudnya bodo amat, seperti itu. Kita pasti senang ketika orang sopan kepada kita. Tapi itulah yang harus kita lakukan juga kepada orang agar orang lain senang kepada kita. Kita seringkali mengelus dada ya, aduh, ini anak kok ngomongnya gini banget, ini anak kok ngomongnya gak sopan ya, ini anak kok ngomongnya kotor banget.
seringkali kita seperti itu. Tapi apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita hanya menganggap perkataan orang tidak sopan, tapi kita justru tidak sopan kepada orang? Secara umum kata sopan berarti hormat. Berarti ketika kita sopan kepada orang lain itu sama saja dengan menghormati. Kalau berbicara hormat, tidak harus kepada orang yang lebih tua saja, tapi kepada teman-teman, kepada yang lebih muda juga kita harus memberikan hormat itu. Kalau berbicara kesopanan dari adat istiadat beda-beda ya cara kita melakukan sopan santun, bahkan berbeda negara juga berbeda cara kita sopan santun kepada orang lain. Tapi ketika kita ada di sini, kita ada di negara kita Indonesia, kalau orang luar negeri datang ke Indonesia pasti pertama yang mereka katakan adalah orang Indonesia itu ramah-ramah, orang Indonesia itu baik-baik, orang Indonesia itu sopan katanya. Ya semoga gitu kan. Dan kalau tempatnya mungkin kedua atau ketiga, tapi mereka pasti pertama kesannya kepada orang Indonesia ini ramah. Ketika bertemu bersalam, ketika bertemu menyapa, senyum. Nah itulah yang menjadi ciri khas kita, berbeda dengan negara-negara lain. Tapi kita tidak tahu ya, beda negara kan cara kita melakukan sopan santun itu beda-beda. Orang percaya yang berlaku tidak sopan hanya akan menjadi cemoohan, batu sandungan bagi orang lain dan mempermalukan nama Tuhan. Kenapa jadi cemoohan? Kenapa jadi batu sandungan? Nah, sebagai orang percaya, kita yang melayani Tuhan, kita yang belajar kita yang sekolah teologi, kita harus menjadikan hidup kita itu sopan. Karena apalagi ketika kita keluar dari kampus, di kampus saja kita harus sopan ya, harus sopan, harus baik kepada adik, kepada kakak, kepada bapak ibu asrama, kepada dosen, semuanya. Apalagi ketika kita keluar, itu kita akan membawa nama tempat di mana kita dibentuk. Apakah anak ini sopan? Apakah anak ini baik, apakah anak ini ramah? Nah itu akan menjadi penilaian tersendiri dalam kehidupan kita. Ada satu kata-kata yang sering kali saya dengar, yaitu untuk apa pintar kalau tidak beradab? Untuk apa kita memiliki pengetahuan yang tinggi kalau kita tidak punya sopan santun? Nggak bakal dipakai di mana-mana, nggak bakal dipakai. Karena pertama kali ketika kita datang ke tempat lain, ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, pasti yang pertama mereka nilai adalah sopan. Nggak peduli kamu dari mana, nggak peduli kamu seperti apa, nggak peduli kamu orang apa, latar belakangnya seperti apa. Yang pertama adalah ini anak sopan nggak? Ini anak baik nggak? Karena ketika kita memiliki ilmu tinggi tapi kita tidak memiliki sopan santun kepada orang lain, itu yang akan menjatuhkan kita. Tapi ketika kita biasa saja, tapi kita mempunyai sikap sopan santun kepada orang lain, itu akan menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan tempat ini, kita mau sama-sama belajar bagaimana hidup yang kudus. Salah satunya yaitu sopan santun. Di 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sekali lagi dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 18 ini, kita sudah ditebus. Masa sih kita melakukan apa yang tidak kudus di hadapan Tuhan?
supaya kita memiliki hidup yang berbeda dengan dunia. Sepatutnya kita merasa malu jika melakukan perbuatan-perbuatan yang tak sopan, malu hidup dengan cara-cara dunia. Haleluya. Nah, berlaku hidup sopan berarti hidup kudus. Boleh kita sama-sama membuka di 1 Tesalonika 4 ayat 3 di pembacaan kita yang tadi. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Di sini Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana hidup kudus, agar kita menjauhi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Di sini berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara kekudusan, ada satu tokoh di Alkitab yang memberikan contoh kesopanan, dan kesopanannya ini bisa membuat orang hatinya terenyuh, maksudnya jadi percaya, yaitu Daniel. Pengaruh Daniel luar biasa pada saat itu, hidupnya kudus, tapi ketika dia disuruh menyembah berhala, dia tidak mau. Alkitab mengatakan pada kita bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia tetap berpegang teguh pada ketetapan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dengan makanan dan minuman yang dinyatakan terlarang oleh Allah bagi orang Yahudi, sehingga ia meminta agar para penawarnya itu memberinya menu yang lain. Nah, jadi di sini dia maksudnya tidak semerta-merta dia langsung menolak. Jadi dia berkata dengan sopan dan meminta menu yang lain kepada yang menawarnya pada saat itu. Dan dengan cara dia seperti itu, apakah penawarnya memberikannya? Penawarnya memberikannya kepadanya. Boleh kita membaca di Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Luar biasa. Di ayat yang 10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Jadi penawarnya itu tetap takut. Dia takut bahwa Daniel ini asupan gizinya kurang karena tidak memakan makanan yang dipersembahkan pada saat itu. Kurang gizi. Iya, kurang gizi. Satu hal yang baru, kalau kita membaca ulang kisah dari Daniel ini, dia tidak menyilangkan tangan, maksudnya dia tidak langsung menolak apa yang ditawarkan pada saat itu untuk makan dengan tidak sopan, tapi dia meminta izin untuk mendapatkan menu yang lain. Tatkala sang pegawai istana menolak, Daniel tidak berputus asa dan mengajukan permintaan itu dengan sopan kepada orang. Haleluya. Jadi dia tetap meminta dengan sopan. Di ayat yang 11 boleh kita baca, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, anaknya Misael dan Azaria. Ini adalah nama lain dari Sadrak, Mesak, Abednego. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum.
Jadi pada saat itu Daniel meminta sayur dan air, dan dia sebenarnya tidak menangkal ya. Dia mengatakan tetap dengan sopan, dan dia ingin mengetes apakah 10 hari ini kami akan kelihatan kurang gizi dengan apa yang kami makan, sayur dan air tersebut. Nah, tokoh Daniel ini memberikan contoh kepada kita bagaimana cara kita untuk tetap sopan dalam keadaan bagaimanapun, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal apalagi seperti yang dialami oleh Daniel pada saat itu. Dia tidak langsung menolak, dia tetap berkata dengan sopan kepada penawannya. Orang berlaku tidak sopan karena hidupnya dikendalikan oleh nafsu kedagingannya, sedangkan hidup Kristiani adalah hidup yang dikendalikan dan dikontrol oleh Roh Kudus. Haleluya. Rasul Paulus menasihati, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 16-17. Kemudian setelah kita membahas apa yang harus kita lakukan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dengan kesopanan kita, akhirnya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Disiplin. Disiplin. Sebagai orang percaya marilah kita berlaku hidup sopan, hidup tenang, tidak suka mencari ribut, dan tidak mencampuri urusan orang lain, dan tidak malas. Ini adalah 4 hal yang harus kita lakukan agar hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, hidup tenang. Tenang bukan berarti tenang sendiri, enggak. Kita hidup tenang berarti kita tidak mau melakukan hal-hal yang di luar daripada yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tidak suka ribut. Maksudnya itu lebih ke sifat dan tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita, sehingga kita seringkali ribut karena hal-hal yang tidak sopan. Tidak menyampuri urusan orang lain. Ini seringkali mungkin tanpa sadar atau tidak sadar kita seringkali menyampuri urusan orang lain. Mulai hari ini, marilah kita membenahi diri. Kita urusi apa yang urusan kita. Ketika itu tidak menjadi bagian kita, maksudnya tidak harus kita lakukan, tidak harus kita ikut campur, jangan. Karena itu sama sekali tidak sopan kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Dan jangan malas. Jangan malas berarti kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tertib. Di 1 Tesalonika 4 ayat 11 ini, kemudian berkatalah dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kesimpulan dari pembacaan dari firman Tuhan kita pada saat hari ini yaitu, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, kita harus bisa menjaga perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat hari ini sama-sama mengajarkan kita untuk hidup sopan, agar hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapak yang terkasih, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah mengiring Engkau Bapa, sungguh indah ketika kami berada di dekat-Mu, ada bersama-samamu setiap hari Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk hidup kudus, pribadi lepas pribadi, hari lepas hari kami Tuhan. Bahkan kami menjadi teladan bagi sekitar kami. Kami sebagai orang-orang percaya Tuhan, ajar kami untuk menghargai tubuh hidup kami yang sudah Engkau tebus, sudah Engkau bayar mahal Bapa. Biarlah setiap hidup kami mencerminkan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, demikian firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Engkau selalu memberkati kami ke depannya Bapa. Berkati juga hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Ajar hamba Tuhan untuk lebih mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang hamba bawakan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.